salam awas. Sahabat Bawaslu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana pengisian formulir model A atau yang sering kita sebut sebagai Form A hasil pengawasan. Form A merupakan formulir yang digunakan oleh jajaran pengawas pemilu untuk mencatatkan seluruh kejadian dari pengawasan yang dilakukan pada tahapan pemilu. Tata cara pengisian formulir model A merujuk pada peraturan berikut ini. Kita akan menjelaskan dari awal terlebih dahulu terkait pengisian formulir model A. Yuk sahabat Bawaslu, kita simak bersama. Yang pertama terkait logo Bawaslu disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Contoh di sini logo Bawaslu Kabupaten Kendal. Lanjut di bagian judul dan bagian penomoran surat, di situ tertulis formulir model A laporan hasil pengawasan pemilu. Kemudian di penomoran disesuaikan dengan urutan nomor dan disesuaikan juga dengan bulan dan tahun pelaksanaan pengawasan. Kita lanjut di bagian pertama, yaitu ada data pengawas. Ada 3 poin di data pengawas dan pastikan sahabat Bawaslu mengisi data tersebut dengan benar. Poin pertama terkait nama pengawas, yaitu orang yang melakukan pengawasan tahapan pemilu. Nama pengawas bisa diisi lebih dari 1 seperti pada contoh tersebut. Terkait urutan nama pengawas diurutkan dari pimpinan terlebih dahulu, baru dari jajaran sekretariat Bawaslu. Selanjutnya di poin B ini ada jabatan. Jabatan ini diisi sesuai dengan jabatan pengawas yang melaksanakan pengawasan serta diurutkan sesuai dengan urutan dalam nama pengawas. Dan di poin terakhir yaitu alamat. Jadi alamat di sini bisa diisi dengan alamat kantor Bawaslu ataupun Panwaslu kecamatan masing-masing. Sahabat Bawaslu, kita lanjut di bagian kedua. Ada kegiatan pengawasan. Pada bagian ini yang pertama yaitu tahapan yang diawasi. Ada 2 pilihan, yaitu tahapan pemilu dan non-tahapan pemilu. Untuk non-tahapan pemilu contohnya seperti netralitas ASN, ujaran kebencian, dan politisasi SARA. Pada contoh ini saya mencontohkan pada tahapan pemilu, yaitu pada tahapan kampanye calon legislatif Partai Ekonomi Lemah tahun 2024. Selanjutnya ada bentuk pengawasan. Di sini juga terdapat 2 poin bentuk pengawasan, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung di sini dilakukan dengan datang langsung di tempat pelaksanaan kejadian tersebut. Sementara pengawasan secara tidak langsung hanya melakukan pemeriksaan, analisis, dan juga investigasi terkait objek yang diawasi seperti pemeriksaan keanggotaan ganda partai politik pada sipol. Kemudian pihak yang diawasi, di sini pihak-pihak yang diawasi yaitu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPDB, KPPS, pasangan calon, tim sukses, tim kampanye, pelaksana kampanye, pengurus partai politik, dan lainnya. Untuk contoh ini, pihak yang diawasi yaitu tim kampanye dan calon legislatif. Selanjutnya adalah waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan di sini diisi dengan waktu pelaksanaan pengawasan dilakukan. Dalam contoh yaitu hari Kamis tanggal 29 bulan September tahun 2023 pukul 13.00 sampai 17.00 WIB. Tempat lapangan Desa Sambung Sari, Kecamatan Welari, Kabupaten Kendal. Kemudian sahabat Bawaslu, di bagian 3 ada uraian hasil pengawasan. Uraian hasil pengawasan ini berisi hasil yang kita awasi mulai dari awal hingga berakhirnya acara. Dalam hal proses kampanye yang perlu kita catat di uraian hasil pengawasan ini minimal memuat 5W plus 1H, seperti dalam contoh. Dalam contoh ini menerangkan tentang tempat pelaksanaan kampanye, waktu pelaksanaan kampanye, situasi atau kondisi di lokasi kampanye, para pihak yang hadir dalam kampanye, urutan acara kampanye, jumlah peserta yang hadir dalam kampanye, dan selesainya kampanye. Sahabat Bawaslu, selanjutnya dalam angka 4 yaitu dugaan pelanggaran. Dalam form ini hanya ada 2 pilihan, apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak ada dugaan pelanggaran. Untuk contoh yang pertama, jika tidak ada dugaan pelanggaran, maka di bagian informasi pelanggaran, uraian dugaan pelanggaran, saksi-saksi, dan bagian data pendukung semuanya ditulis tidak ada. Kemudian di bagian akhir ada tempat dan tanggal form A ini dibuat serta ditandatangani oleh pelaksana tugas.
Namun apabila terjadi dugaan pelanggaran, maka di poin 4 diisi ada. Kemudian lanjut di poin 5, informasi dugaan pelanggaran. Ini kita jelaskan secara detail apa potensi dugaan pelanggaran terhadap tahapan tersebut. Mulai dari tempat kejadian, waktu kejadian, nama pelaku, dan status pelaku. Selanjutnya, uraian dugaan pelanggaran. Setelah kita menemukan dugaan pelanggaran tersebut, kemudian kita uraikan dugaan pelanggaran yang kita temukan mulai dari kronologinya, waktu, dan detail keterangannya diuraikan secara jelas dalam kolom ini. Pada form A ini saya mencontohkan terkait netralitas kepala desa dalam pemilu 2024. Contoh di sini pada pukul 3:15 sore, saudara XXX terlihat hadir di lokasi kampanye dengan memakai atribut kampanye bergambar calon legislatif saudara A, serta turut meneriakkan dukungan terhadap calon tersebut. Selain itu, saudara XXX juga mengajak peserta lain yang hadir untuk lebih lantang lagi dalam meneriakkan nama saudara A selaku calon legislatif sebagai bentuk dukungan. Kemudian bagian 7 kita tulis saksi-saksi orang yang melihat atau orang yang mengetahui kejadian tersebut. Ada saksi 1, ada saksi 2. Setelah itu kita lengkapi temuan kita dengan bukti pendukung berupa foto, video, dan rekaman suara sebagai lampiran dalam form A ini. Untuk bukti pendukung berupa foto bisa langsung dilampirkan, sementara bukti video dan rekaman suara bisa dimasukkan dalam CD ataupun flash disk. Kemudian di bagian akhir ada tempat dan tanggal form A ini dibuat serta tanda tangan oleh pelaksana tugas. Sahabat Bawaslu, ini merupakan contoh lampiran dokumentasi pendukung berupa foto-foto hasil pengawasan. Demikian tadi sahabat Bawaslu untuk tutorial atau tata cara pengisian formulir model A. Tentu sahabat Bawaslu dan kita semuanya sebagai pengawas pemilu harus memahami kinerja kita dengan mencatatkan dalam formulir model A hasil pengawasan. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, kita awasi bersama pemilu 2024. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.